Kita sekarang lagi di lokasi Kos Ismaja itu yang terletak di Jalan Mawar Lorong Ketanga, Tulang Ratu Ujung, Palembang. Jadi aku pengen berbagi sedikit pengalaman setelah maknanya membangun usaha kosan. Kebetulan nih Kak, adalah usaha yang pertama kali ku buat di Palembang. Jadi harus ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan saat mengambil keputusan membuat usaha kos-kosan. Jadi diantaranya lokasi, lokasi Kak, di mana letak tanah kita ataupun bangunan kita. Tentu kalau tempatnya strategis sangat menentukan usaha kos-kosan ini Kak. Jadi paling tidak kalau misalnya itu tanah atau bangunan kita itu ada di dekat kampus, dekat perkantoran ataupun pusat ekonomi, micak ruko-ruko itu, nah, itu tempat yang bagus untuk dibuat kos-kosan. Kemudian bangunan, tentunya sekarang kan banyak bentuk desain bangunan itu juga menentukan, karena kalau kita acak-acakan buat tidak menarik, buang boleh tidak apa namanya itu tidak tertarik untuk nyewa tempat kita. Setelah itu apa itu fasilitas, ini fasilitas ya kos-kosan itu kan kamar. Kosan itu kamar, jadi fasilitas kamar diantaranya itu kan dipan, tempat tidur, kipas angin, meja, dan tentu baik fasilitas kamar mandi WC itu harus di dalam. Itu yang kira-kira menunjang dalam pembuatan kosan. Tapi sebelum membuat kosan itu pula kita harus riset terlebih dahulu. Pertama itu jengok di daerah itu, kalau memang lokasinya bagus, jengok di daerah itu ada kos-kosan. Nah, kalau ada coba berkunjung gitu ke situ kan. Aman juga sekarang Kak studi tiru. Jadi tiru bentuk. Nah kalau ledem baru kita merancang kira-kira, tapi kita harus tahu bahwa kos itu adalah kamar, jadi bukan bedeng. Dan kalau misalnya itu tanah kosong, mana bentuk yang harus kita buat sehingga kamarnya banyak, biayanya murah. Kemudian kalau itulah misalnya itu bentuknya rumah itu berarti kita harus membagi-baginya menjadi kamar-kamar. Kayak itu ruang tamu yang kita jadikan kamar, dapur jadi kamar. Nah kalau dia lah bentuk rumah tuh otomatis kita ada dapur umum. Tapi kalau misalnya dari tanah itu kosong, kita buat itu di apa namanya itu, direncanakan dulu kan untuk gambar rencana itu. Jadi sebaiknya tidak sembarangan, karena nak niru ada, karena di situ ada kosan maju cak itu disendangan, kita harus risetnya, sebab biaya pembuatan kos Kak tinggi. Karena kau nak beli tanah di pemukiman yang padat dalam artian dekat dengan fasilitas-fasilitas yang sebutkan tadi Kak, tentu mahal. Kemudian bahan bangunan apalagi sekarang juga kan naik turun keruan itu banyak anak naik daripada nak turun. Nah, tentu itu harus perencanaan yang matang. Cuman jangan pula kita berkhawatir bagi tidak pacak. Apalagi zaman sekarang kan sen itu mudah nentunya. Bagi yang mudah, bagi yang susah ya susah. Jadi riset itu sangat penting. Riset atau kita nak tengok lebih dahulu atau nak ketahui lebih dahulu tu riset namanya. Harus detail, harus mendalam. Paling tidak kan
Ya karena kita membuat usaha kan bukan sekendak kita tapi mak mana market mak mana kehendak kebutuhan konsumen tadi kan. Jadi kebutuhan konsumen itulah yang menentukan berhasil atau tidak kita membuat suatu usaha. Itu masalah perizinan. Karena kita di pemerintah itu ya paling tidak kita harus melapor dengan RT lah. Karena yang namanya usaha itu di suatu lingkungan pasti ada dampaknya, baik negatif maupun positif. Apalagi kosan kan sering dalam tanda kutip negatif kata orang. Padahal kita buat kosan tuh hal-hal yang untuk hal-hal kebaikan baik. Tapi kadang-kadang itu ikuti aturan-aturan dari pemerintah yang apa itu RT lah paling tidak. Kemudian keamanannya, kenyamanan wilayah itu atau kenyamanan di dalam. Jadi perlu dipikirkan dengan matang karena KPB mempunyai biaya yang cukup tinggi, kemudian boleh beresiko tinggi. Tapi yang penting kita itu semangat, niat dengan niat yang kuat, semangat. Karena aku juga dulu memulainya dengan nol, tapi bukan dengan begitu banyak senta. Dari nol, dari mulai itu dari keadaan yang waktu itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah Pacak membuat satu usaha yang alhamdulillah juga berguna bagi orang banyak dan berguna untuk diri sendiri. Aku kira itu yang dapat kubagikan sekarang. Terima kasih.